jangan kemana-mana dulu, karena saya percaya Tuhan yang membawa saudara untuk menyaksikan segmen Kerinduanku, karena ada maksud Tuhan yang penting, yang indah, yang akan menguatkan saudara melalui sepanjang hari ini. Firman Tuhan terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yes, kita akan membahas kesetiaan Tuhan. Kalau kita membahas kesetiaan manusia, kita pasti kecewa, karena manusia setia kepada kita tergantung agendanya. Manusia setia kepada kita tergantung kebaikan hatinya. Bahkan ada istilah apa yang sering kita dengar, kalau lo baik sama gue lebih baik sama lo. Kalau gue jahat sama lo, kalau lo jahat sama gue, maksud saya, gue bisa lebih jahat sama lo. Tapi Tuhan berbeda dengan manusia. Dia Allah yang setia. Dia yang kasihnya tanpa batas. Kesetiaannya telah teruji temurun demi temurun, generasi demi generasi. Tahukah saudara, dalam Alkitab kesetiaan menurut bahasa aslinya menggunakan kata emunah. Emunah itu artinya kokoh. Emunah itu artinya tak tergoyahkan. Emunah itu artinya tidak berubah. Artinya apa? Dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah kita adalah Allah yang kesetiaannya kokoh. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Bahkan kasih setianya sampai ke awan-awan. Kebenaran ini akan membuat saudara merasa percaya diri menjalani hidup ini, karena Allah setia. Kalau Allah memberikan saudara sejumlah rupiah untuk beli rumah, maka untuk cicilannya, untuk ngisi rumahnya, Allah yang setia pasti menyediakannya. Kalau Allah mengaruniakan saudara 3-4 orang anak, jangan takut untuk memberi makan, membesarkan anak-anakmu. Allah yang setia akan bertanggung jawab. Kalau Allah memberikan saudara mobil, maka jangan takut untuk bensinnya. Allah juga pasti akan sediakan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, di masa penyakit merajalela, kabar buruk di mana-mana, kabar kematian di mana-mana. Ada banyak orang mulai takut, ada banyak orang mulai khawatir, ada banyak orang mulai mengalami yang namanya kehilangan damai sejahtera. Dengar baik, engkau punya Tuhan yang setia. Engkau punya Tuhan bukan hanya setia, tapi dia sangat berkuasa. Kesetiaan yang menjadi pegangan bagi saudara dan saya untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, dalam perjanjian baru kata kesetiaan menggunakan kata pistos, ya, yang artinya dapat dipercaya, layak dipercaya, atau artinya taat. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mendengar kata kesetiaan dari sudut pandangnya Allah, dari bagiannya Allah, maka engkau dan aku dapat memiliki kepastian akan masa depan. Karena kalau dulu Allah tolong, hari ini dia pasti tolong, besok dia juga pasti tolong. Kalau dulu Allah bela, hari ini Allah pasti bela, besok dia juga pasti bela. Firman Tuhan mengatakan dalam, sudah bisa baca Mazmur 89, kesetiaan Allah dikatakan Allah kesetiaannya tegar. Artinya apa? Kesetiaan Tuhan tegak seperti langit. Hujan badai boleh ada, tapi ketika saudara berlindung dalam kesetiaan Allah, maka kesetiaan Allah akan melindungi saudara. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-9, kesetiaan Tuhan bukan hanya tegak, tapi tetap. Artinya apa? Bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dan yang ketiga, yang terakhir, kesetiaan Tuhan yang kita kenal dalam Mazmur 89 adalah kesetiaan yang tulus. Orang setia sama kita ada kepentingan. Orang setia kepada kita ada maunya. Tapi Tuhan setia sama saudara ketika saudara tidak dapat dipercaya, ketika saudara tidak dapat memberi apa-apa, atau bahkan ketika saudara tidak dianggap oleh siapapun juga. Dia kasih setianya tulus, tidak punya kepentingan apa-apa atas saudara. Cuman satu motivasinya, karena dia sangat mengasihi saudara. Saya percaya di masa-masa yang sulit ini, kita harus memandang kesetiaan Tuhan. Kasih setia Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada. Firman Tuhan mengatakan, ini yang kuperhatikan. Perhatikan kabar baik, perhatikan kasih setia Tuhan, perhatikan janji Tuhan. Jangan perhatikan kabar buruk, karena ketika kita memfokuskan kepada kabar baik, maka yang baik-baik pasti terjadi dalam hidup kita. Bagikan kabar baik ini kepada setiap rekan-rekan saudara, kepada teman-teman kantor, teman-teman sekolah,
sekolah, kepada keluarga-keluarga saudara kasihi, karena saya percaya ini waktunya kita memberikan kabar baik, ini waktunya kita memberikan kabar sukacita. Tulis di komen-komen di bawah ini tentang kebaikan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, agar setiap mereka yang membaca, mereka imannya boleh dibangkitkan. Saya percaya yang punya surga crazy in love with you. Bye-bye.